Sini Ustaz. Hah? Apalah biasanya. Sikit Pak ya masalah yang kemarin nenek dengan saudara ya kan. Nah. Agak payah lengket ilmunya. Lengket. Apa ya, Tat? Belajar ini cepat nangkap. Duitnya nyata. Sekarang Pak, ada bagian khusus lagi nenek, kakek Pak ya. Kakek dengan saudara. Dan saudara. Jadi kakek dengan saudara. Bagaimana kalau ahli waris itu ahli waris yang terlibat tuh ada kakek, ada saudara ya. Ada saudara. Nah, kalau kita lihat Pak di dalam mazhab Hanafi ini masalah selesai Pak ya. Kenapa selesai? Selama ada kakek, saudara tak dapat. Selesai. Asal ada kakek, saudara tak dapat. Kenapa? Kakek ini sama dengan ayah. Cuma nanti masalahnya mana kira-kira lebih dekat statusnya itu saudara dengan kakek. Kan gitu. Ini mayit meninggal. Mayit, dia punya saudara kandung. Dari sisi kejiwaan kan dekat. Lalu kalau begini dekatnya saudara, kenapa kakek harus menghijab saudara gitu kan? Tapi kalau ayah wajar dia menghijab saudara. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dalam pandangan mazhab Syafi'i nanti dijelaskan kakek ini kalau bersama saudara mereka itu punya bahagian-bahagian masing-masing. Nah, jadi istilahnya saudara kandung. Saudara kandung. Nah, saudara. Supaya mengkaper kan itu kan. Jangan nanti saudara merasa terkecil hati, jangan pula kakek merasa dikecilkan hatinya. Nah, sehingga pembahasannya itu dia ada dua nanti Pak. Ketika kakek bersama saudara gitu. Yang pertama, kalau ahli waris itu cuma mereka berdua saja. Ada kakek, ada saudara kan itu Pak. Itu pilihannya ada dua. Mana yang paling menguntungkan untuk kakek? Sepertiga harta atau bagi rata. Nah, ini mana paling menguntungkan Pak? Untuk kakek, sepertiga atau bagi rata? Itu dia. Nah, itu. Cuma nanti ada Pak ya. Kapan kakek itu lebih untung dia bagi rata? Kapan lebih untung sepertiga? Nah, biasanya yang bagi rata nih Pak nanti ada 5 nanti. 5 kondisi. Dimana kalau kakek bagi rata lebih untung dari sepertiga. Nah, pertama kakek bersama saudari satu orang saudari. Coba bayangkan Pak, kakek bersama satu orang saudari. Ini kalau dibagi rata, maka kakek dapat 2 bagian, kemudian saudari 1 bagian. Kan lebih untung Pak. Lebih untung kan? Dia dapat 2 bagian, kakek dapat kakek 2 bagian, saudari 1 bagian. Kalau dibagi sepertiga, kakek dapat 1/3, saudari dapat 2/3. Lebih banyak saudari daripada kakek. Maka untung dia bagi rata. Maksudnya dibagi seperti saudara. Dia 2, saudari 1. Nah, kalau kakek bersama 1 saudari, kasusnya lebih untung daripada sepertiga. Kemudian kakek bersama 2 saudari, masih untung juga. Kenapa? Dia akan dapat 2, sementara saudari dapat 1. Jadi harta ini berarti ada berapa nih? Ada 4. Berarti kakek dapat 2/4. Kalau ini kakek dapat 2/3. Nah, 2/4.
Kalau ini 2/3, kalau tadi terbalik pula. Kakek dapat 1/3, saudari 2/3-nya. Dengan dibagi seperti saudara, maka dia dapat 2 dari 3. Kakek bersama 3 saudari. Ini juga masih untung. Kenapa masih untung? Karena dia dapat 2 bagian dari 5 bagian. Nah, 2/5. Masih untung lagi, Pak. Yang keempat, kakek bersama 1 saudara. Masih untung, dapat 2/4, separuh. Kalau sistem bagi rata. Iya, masih dibagi lah. Bukan ngambil 1/3. Kalau ngambil 1/3 rugi kakek. Yang kelima, kakek bersama 1 saudara dan 1 saudari. Masih untung juga nih, Pak. Kenapa untung? Dia dapat bagian 2/5. Masih untung. Jadi 5 keadaan ini lebih untung kakek itu mengambil pembagian daripada 1/3. Ada 3 keadaan kakek itu mau ngambil 1/3 boleh, pembagian boleh, sama aja untungnya gitu kan, nggak ada yang rugi gitu. Kapan nih, Pak? Kakek bersama 4 saudari. Nah, ini 1/3 dengan pembagian sama. Kalau nggak percaya hitung kan itu, Pak kan? Itu dia. Kalau nggak percaya ya, Tat. Kakek Bersama 4 saudari. 4 saudari. Pembagiannya sama. Ya. Sama dalam artian gimana? Uang yang didapatkan itu sama dengan mau 1/3 harta atau pembagian Rata. dengan saudara gitu. Bukan Tapi mengira. yang 4 saudara itu tadi kan dia dibagi-bagi lagi sama saudara-saudaranya gitu. Ya. Ya. Kakek 4 saudara. Cuman nih? Berarti kalau pembagian 2/6. Nah, itu dia. 2/6 ini sama dengan 1/3 kan? Sama. Sama aja, Bang. Mau 2/6 atau 1/3 sama aja tuh. Nah, itu. Sama. Uangnya sama tuh nanti. Nah, tuh. Cuman perbedaannya yang 4 saudari tadi 4 saudari sama. Nah, bagi. Tetap dibagi juga. berarti Yang untuk kakek juga lah. enggak sampai ya. Memang kakek tuh harus untung nih, Bang. Nah, jangan rugi dia gitu. Nah, makanya dia Imam Syafi'i itu mengakomodir semua ahli waris, tapi kakek tetap untung. Nah, gitu. Nah, itu dia. Yang kedua, kakek bersama 2 saudara. Nah, ini tadi kakek bersama 1 saudara, Pak kan? Yang ini 2 saudara. Ya, 2 saudara, 24. Kakek bersama 2 saudara. Berarti di sini 2/6 kan? 2/6. Yang ketiga, kakek bersama 1 saudara dan 2 saudari. Nah, ini mau 1/3, mau 2/6, untungnya sama. Kenapa ini tetap 2/6 kan? 2/6. Nah, itu dia. Jadi lebih banyak orangnya gitu kan. ya, kalau yang 5 nih kasusnya, maka kakek lebih untung pembagian. Lebih banyak kan. Nah, kalau yang 3 nih mau 1/3 harta, mau pembagian sama. Lain dari itu lebih untung 1/3. Lain dari yang ini. Jadi kalau kita ingat yang ini, yang lainnya ingat. Nanti misalnya ada muncul kan. Ingat yang 8 ini udah gampang tuh. Nah, gitu. Asal yang 8 ingat. Kan itu. Tapi kalau yang 8 ini lupa baru kacau gitu kan.
Nah, itu dia. Oh, berarti kalau menurut pandangan Imam Syafi'i, saudaraku tidak berhijab ya? Iya, Oleh kakek. karena dari sisi kedekatan Berarti kalau Imam Ahmad Nah. tadi betul ya? putus. Kenapa kedekatannya? Dari sisi ukhuwah, saudara ini kan level 1. Iya. Sementara kakek level 2 gitu. Saya setuju itu. Nah, itu dia. Kecuali cucu, Pak, kan? Nah, itu cucu kan dia kedekatannya walaupun cucu itu level 2 tapi sisi kedekatannya cukup dekat gitu. Kalau Itu. ini kan memang kakek. Ya, kekuatannya tuh kekuatan cucu dengan saudara lebih kuat cucu gitu. Nah, itu. Umpamanya gini, itu kan ada dibagi kan gitu. Kamu ini ceritanya mau dibagi. Hmm. Nah, kan si mayit itu tadi meninggal. Hmm. Kelang dari 1 bulan, ini mesti direncanakan pembagian, tapi kan pembagian kakek tetap ada gitu. Meninggal pula kakek ya? Meninggal pula kakek tetap dapat jatah kakek itu tadi. Ya, jatah kakek tetap dapat. Tapi jatah dia dibagikan lagi kepada yang berhak. Ah, nanti ada lagi tabel agak panjang sedikit. Nah, itu terakhir tuh. Bagikan kakek ini bagian kakek. Bagian kakek ini siapa berhaknya lagi. Nah, itu dia. Nah, ini masih kakek dengan saudara. Nanti bagaimana kalau masuk yang lain lagi kan gitu kan? Ah, masuk ibu di sini, masuk suami, masuk istri. Jadi ternyata cuma kelangnya hanya 1 hari dia meninggal. Walaupun 1 hari, walaupun 1 detik. Jangan 1 hari. Nah. 1 jam. Iya. Nah, itu dia. Mau dibagi, tinggal kawan. Nah, Ini udah meninggal yang apa itu tadi ya kan, anaknya meninggal, si mayit itu tadi meninggal. tetap dibagi, Bang. Kelang dari setengah jam Tetap dibagi. Oh. Yang penting dia Baru brojol pun dia waktu meninggal kan apa sebelum meninggal brojol bentar kan? Meninggal tetap dapat. Nah, gitu. Bayi itu tadi. Nah, untuk siapa bagian dia? Nah, itu dia, Pak. Tentukan siapa yang mewarisi. Nah, itu panjang ceritanya tuh kan. Sekali sidang nih. Kalau anaknya ada itu lain pula. Yang penting Istrinya saksi meninggal, dan- anaknya lengkap diambil semua. Wah. Dibagi-bagi, anaknya yang bagi-bagi. Coba. Banyak ibunya nih. Kereta pun diminta sama anaknya. Itu sih preman. ya ini untuk besok ini. Jadi lah Pak. Oh siap. Oh ini jamaah. Pembahasan muslim Preman ya kan. Preman itu. Kalau itu warna merah. Kalau itu tadi yang pembagian itu yang semua mana itu sih sudah preman. Oke. Itu. Makanya itu polisi lawan. Udah dulu. Sampai bilang sama anak-anaknya.